Selamat hari Minggu, Shalom GSJS. Saya lihat ruangan ini penuh sekali lagi, Shalom GSJS. Tuhan Yesus kita baik, amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Lebih keras, Tuhan Yesus baik. Senggol sedikit kirinya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Ya percaya dia luar biasa, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Dan kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Saya percaya hari ini firman Tuhan memberkati kita semua. Yang setuju katakan amin. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Puji Tuhan, kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Saya minta saudara semua yang hadir di tempat ini, maupun saudara yang menyaksikan melalui live streaming, dari manapun saudara berada, ikut baca sama-sama dengan saya, karena saya yakin dan percaya firman yang diperkatakan, diimani dan dilakukan pasti mendatangkan berkat yang dahsyat buat kita semua. Amin. Kita baca dengan suara yang mantap. 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan apa? Darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, selama 3 minggu ke depan saya akan memulai satu seri yang akan saya bawakan hari ini, minggu depan dan 2 minggu lagi. Saya berikan judul dari seri pengajaran yang saya bawakan kepada jemaat Tuhan. Saya berikan judul Menang dalam Peperangan Hidup. Terima kasih buat satu ibu yang bilang amin. Saya ulangin sekali lagi saudara. Judul khotbah seri yang akan saya bawa selama 3 minggu ke depan, yaitu Menang dalam Peperangan Hidup. Saya yakin dan percaya setiap orang Kristen direncanakan Tuhan menjadi lebih dari pemenang. Karena itu saya yakin dan percaya boleh ada peperangan apapun dalam hidup kita, kita pasti menang bersama dengan Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, kita pasti menang. Dan kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. 3 minggu ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kehidupan saudara dan saya ini penuh dengan peperangan, tetapi percayalah Tuhan kita pasti akan menyertai kita. Tuhan kita pasti menolong kita dan memberikan kemenangan bagi orang yang percaya. Boleh katakan amin? Kita baru baca ayatnya. Karena perjuangan kita dalam bahasa aslinya, for our battle atau peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Dari ayat ini saya mendapat 2 pelajaran. Yang pertama, dari ayat ini saya belajar bahwa hidup ini adalah peperangan. Ulangin sama-sama dengan saya, hidup ini apa Bapak Ibu Saudara? Karena itu saudara dan saya, selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, pasti akan ada peperangan yang terjadi. Karena itu mungkin saudara berkata dengan saya, Pak Pendeta kenapa hidup saya gak pernah bisa tenang? Pak Pendeta kenapa hidup saya masalah satu selesai, masalah berikutnya datang kembali? Karena ingat, hidup ini adalah peperangan. Karena itu selama saudara dan saya masih punya kekuatan, selama saudara dan saya masih hidup di dunia ini, masalah akan selalu ada. Tetapi percayalah, masalah boleh selalu ada, masalah boleh silih berganti. Pertolongan Tuhan juga tetap untuk selama-lamanya. Tepuk tangan jangan cuma satu orang, semua orang tepuk tangan yang paling dahsyat. Tetapi dari ayat ini juga kita bisa belajar pelajaran yang kedua, yaitu musuh kita bukan manusia. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama kita harus sadar bahwa hidup ini adalah peperangan. Tetapi yang kedua kita harus sadar dalam peperangan ini musuh kita bukan siapa? Karena itu ayat ini berkata perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan penguasa, pemerintah, penghulu. Dari roh-roh jahat di udara. Siapa musuh hidup orang Kristen? Siapa Bapak Ibu? Setan. Atau orang Surabaya ngomongnya iblis. Senggol kanan kiri, iblis. Cuma orang Surabaya yang ngomongnya kayak gitu saudara. Musuh kita itu iblis. Karena itu saya mau ingatkan bapak-bapak di sini. Pak, istrimu bukan musuhmu. Enggak ada yang amin. Kenapa musuhan semua hari ini? Sekali lagi saya ulangin. Pak, istrimu bukan musuhmu. Mulai pelan gitu. Mungkin tadi di parkiran habis bertengkar saudara. Saya pernah 2 minggu yang lalu di parkiran, saya pura-pura lama gitu, saya lihat ada suami istri bertengkar. Kamu dia, matamu di mana? Terus tiba-tiba saya keluar, shalom. Mereka, shalom, haleluya, glory Pak Pendeta.
Nah, mungkin itu tadi saudara tadi ya, mungkin saya tapi nggak keluar. Sekali lagi Pak, istri bukan musuh. Bu, boleh nggak dukung saya gitu? Bu, saya lagi dukung ibu loh di sini ya kan. Saya lagi bela ibu-ibu loh. Pak, istri bukan musuh. Istri adalah pasangan yang Tuhan kirim untuk disayangin, dibelanjain, dan diberkati. Ibu-ibu amin kalau kayak gini. Bu, mertua bukan musuh. Kena kan, gak ada tepuk tangan kan. Ibu-ibu lihat saya, ya dinaikin, dijatuhin. Bu, mertua bukan musuh. Nggak ada yang amin, ya udah nggak apa-apa. Khotbah saya tinggal 2 kali, saudara nggak apa-apa. Halo, anak-anak muda, orang tua bukan musuh. Bukan musuh. Halo, kadang-kadang kita ini dibuat sama iblis salah kaprah, salah target. Dengan jelas Paulus mengingatkan kepada kita, yang darah dan daging di sekitar kita ini bukan musuh. Musuh kita siapa Bapak Ibu? Iblis. Iblis. Dan iblis itu tidak punya kerjaan lain selain membunuh, mencuri, dan membinasakan. Karena itu hari ini saya berikan judul khotbahnya menang dalam peperangan hidup. Kenapa? Karena selama kita masih hidup selalu ada musuh kita yang tidak akan pernah berhenti. Dia tidak akan pernah pensiun dalam mengganggu saudara dan saya. Tetapi saya yakin dan percaya dengan kekuatan firman Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Iblis sekuat apapun tidak akan pernah menang melawan Tuhan kita yang Immanuel menyertai saudara dan saya. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Tapi kita strateginya harus benar. Karena iblis itu ahli dalam strategi perang. Saudara, dunia pembisnis, kalau saudara seorang yang pernah belajar bisnis. Saya berjumpa dengan beberapa pembisnis yang cukup punya prestasi. Mereka semuanya pasti familiar dengan satu buku yang ditulis oleh seorang penulis Tionghoa namanya Sun Tzu. Judul buku ini adalah The Art of War, yaitu seni berperang. Buku ini ditulis cukup lama yang lalu, tetapi prinsip-prinsip yang ditulis membantu banyak pembisnis bisa menjadi pembisnis yang sangat sukses dan berhasil. Bahkan kalau saudara nanti Google that book, The Art of War, orang-orang yang saudara lihat di Forbes, Top 100 dan lain-lainnya, pasti mereka 1 kali 2 kali pernah membaca buku ini. Karena buku ini mengajarkan kepada para pembisnis bahwa hidup ini, bisnis itu adalah peperangan. Dan untuk kita bisa memenangkan bisnis, kita bisa memenangkan marketplace, tentunya strateginya harus benar. Dan terbukti orang yang mempraktekkan strateginya, buktinya berhasil. Karena seorang penulis dari Tionghoa menuliskan itu. Bagaimana menang di dalam peperangan dunia bisnis. Saudara, waktu saya membaca itu, saya merenungkan kembali buku yang ada di tangan saya. Kalau para pembisnis punya buku The Art of War yang membuat mereka bisa berhasil yang ditulis oleh manusia. Kita sebagai orang Kristen kita juga punya buku. Tapi ini bukan manusia saja yang menulis tetapi Tuhan yang ikut menulisnya. Dan kalau buku yang ditulis manusia aja. The Art of War bisa membuat banyak orang berhasil dalam peperangan bisnis dan kehidupan mereka. Saya percaya firman Tuhan ini yang tulisan Tuhan juga sanggup memberikan kemenangan bagi saudara dan saya percaya kepadanya. Karena itu hari ini selama 3 minggu ke depan kalau saudara mau ikuti saya. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita dari buku ini. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya. Bagaimana kita bisa menang dalam peperangan kehidupan ini. Dan selama 3 minggu ke depan saya akan membahas satu tokoh. Tokoh ini merupakan seorang raja yang tidak seterkenal Daud, tidak seterkenal Saul. Tetapi sebenarnya di dalam raja-raja, di dalam Tawarik, kisahnya cukup seru untuk kita ikuti. There are many lessons, banyak pengajaran-pengajaran yang kita bisa dapatkan dari raja ini. Selama 3 minggu ke depan saya akan menggali, saya akan mengajak saudara mendalami kehidupan dan strategi dari raja ini. Dan doa saya seperti raja ini, kita juga semuanya mengalami kemenangan di dalam peperangan hidup kita. Buka Alkitab kita bersama-sama dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. 2 Tawarik pasal yang ke-20.
Ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga, saya ayat 1, saudara 2, dan 3 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan siapa Bapak Ibu Saudara? Nah ini rajanya. Rajanya namanya bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ayat 2. Datanglah Yosafat, apa saudara? Suatu besar datang dari seberang laut Asin. Dari Edom menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar. Yakni ayat 3 baca sama-sama. 1, 2, 3. Yosafat menjadi apa saudara? Takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kita akan belajar dari Raja Yosafat. Kita akan belajar bersama-sama apa strateginya. Dan kita akan belajar kenapa melawan satu musuh yang besar, dia bisa meraih kemenangan. Dan doa saya seperti Yosafat, kita juga mengalami kemenangan yang sama, yang mau katakan amin. Nah, coba kita kembali ke ayat 1. Saya akan mulai dengan ini. Baca dengan saya, 1, 2, 3. Setelah itu apa? Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan. Perhatikan ada beberapa musuh yang menyerang Yosafat. Dan saya temukan dari 1 dan 2 ayat ini, sebenarnya kita bisa melihat ada 3 musuh besar yang menyerang Yosafat, yang juga menyerang orang Kristen di akhir zaman. Saya ulangin sekali lagi, ada berapa musuh Bapak Ibu? 3 musuh besar yang menyerang Yosafat, yang juga menyerang, yang iblis juga pakai untuk menyerang kita orang-orang Kristen di akhir zaman. Kita kembali ke ayatnya. Dikatakan setelah itu ada Bani, apa? Baca sama-sama Bani apa? Moab dan Bani. Nah sebenarnya siapa sih Moab dan Amon ini? Nah untuk kita tahu itu kita harus go back in history. Kita harus kembali ke sejarah. Kita semuanya tahu ada seorang di Alkitab yang disebut Bapak orang beriman. Namanya, kalau nggak tahu nanti minggu depan saya advise saudara ikut sekolah minggu saudara. Ya, siapa bapak orang beriman? Abraham. Abraham pernah keluar, disuruh Tuhan keluar dari Ur Kasdim dan ke tanah Kanaan. Waktu dia berangkat ada keponaan Abraham yang ikut. Namanya, jadi minggu depan kita semuanya sekolah minggu aja. Kalau enggak kita tuker yang umum di sana, sekolah minggu di sini saudara. Namanya Lot. Ingat Lot? Lot pernah tinggal di satu tempat setelah dia pisah dari Abraham. Lot tinggal di satu kota, Sodom, Gomora. Di situ dia tinggal lama, tetapi Tuhan murka atas Sodom dan Gomora karena dosa homoseksualitas. Apa yang terjadi? Tuhan suruh Lot pergi. Lot pergi dengan istrinya. Dikasih tahu, kamu kalau pergi jangan noleh ke belakang. Ya tahu ya. Tetapi istrinya Lot waktu jalan mungkin dia kepikir, aduh baru beli karpet. Dia lihat ke belakang. Dia jadi tiang garam. Tersisa Lot dan 2 anak perempuan. Kenapa saya yakin 2 anak perempuan ini single, jomblo? Karena mereka anak perempuan tinggal di Sodom dan laki-lakinya semua melambai. Jadi mereka nggak dapat jodoh. Karena itu sisa Lot, 2 anak perempuan. Mereka di padang gurun, mereka bingung mau apa. Tiba-tiba 2 bersaudara ngobrol. Iya C. Mungkin saya bayangin seperti itu. Kita ini lihat papa ini gak punya anak laki. Gak ada yang bisa menurunkan keturunannya papa. Akhirnya hari itu mereka buat keputusan yang akan mengubah sejarah keluarga mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka memutuskan untuk melakukan satu dosa namanya dosa incest. Yaitu mereka membuat Lot mabuk dan mereka tidur dengan papanya sendiri. Yang kakak Huai-ing, yang adik juga hamil. Lahirlah keturunan namanya Bani Moab dan Bani. Kita mau belajar sama-sama tentang Moab, Amon. Nah saudara, musuh besar yang pertama saya mau bahas adalah orang-orang Amon. Orang-orang apa saudara? Bani Amon. Siapa Bani Amon? Bani Amon ini keturunannya Lot dengan anaknya yang kecil. Jadi ada kakak beradik, Amon itu yang kecil.
Nah, Bani Amon jadi satu bangsa yang besar dan mereka sukanya nyerang orang Israel. Nah, nyerang orang Israel mereka punya ciri khas. Ciri khasnya gini. Kalau mereka perang, mereka tidak target tentara-tentara utamanya. Orang Israel itu kalau perang mereka selalu ngajak keluarga, kayak orang Persia. Kayak orang Babilonia, zaman dulu gitu. Perang, keluarga ikut. Nah, orang Amon kalau perang gak target yang tentara utamanya. Yang ditarget keluarganya yang di belakang. Mereka cari cara bagaimana bisa ngambil keluarganya tentara-tentara ini. Terutama anak-anaknya. Diambil anak-anaknya. Dan mereka mempersembahkan kepada dewa mereka, namanya Molok. Namanya siapa saudara? Dari mana? Imamat 18 ayat 21. Ada ayatnya. Baca sama-sama, Imamat 18 ayat 21 dikatakan seperti ini. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada siapa? Karena dewa Molok mengajarkan kamu harus bakar anak-anakmu sebagai persembahan. Jadi orang Amon ini tujuan utamanya, lihat tentara, dicuri anaknya dipersembahkan ke Molok. Dan itulah yang menyerang Yosafat, karena itu Yosafat takut. Karena anak-anaknya semua bakal dicuri sama orang Amon. Nah saudara, akhir zaman juga iblis pakai roh Amon. Mungkin dia gak akan menyerang saudara sebagai kepala keluarga, Pak. Mungkin dia gak nyerang bisnis Bapak karena Bapak mungkin lihai dalam bisnis. Kau hebat, engkau pintar, engkau berpengalaman, jam terbang tinggi. That's good. Tetapi iblis punya strategi seperti Amon. Kalau dia gak bisa serang saudara, yang diserang siapa? Keluarga. Yang diserang anak-anak. Kadang-kadang gitu kan Pak? Kerjaan gak ada masalah, kerjaan lancar, tiba-tiba anak kita yang kena masalah. Anaknya hamil di luar nikah. Gak ada persoalan, di dalam kerjaan tiba-tiba istri selingkuh. Suami nyeleweng. Gak ada persoalan di gereja, pelayanan ke gereja semua aman. Tiba-tiba orang tua kita kena sakit. Hello, ada gak yang di sini pernah diserang sama Amon? Keluarganya yang diserang, kitanya gak ada masalah. Keluarganya yang diserang, itu namanya roh Amon. Dan hari-hari ini, iblis lagi pakai roh Amon menyerang banyak keluarga. Karena itu nasihat saya dari atas mimbar ini sebagai gembala. Saya ingatkan, keluarga harus jadi prioritas utama kita. Boleh katakan amin? Keluarga harus jadi apa? Senggol kanan kiri yang datang sama keluarga. Keluarga prioritas. Kenapa? Karena kalau keluarga tidak jadi prioritas, target utamanya iblis itu keluarga kita, anak-anak kita. Para orang tua di sini, saya baru jadi orang tua. Anak saya baru Rabu besok 3 bulan. Aduh lucu banget. 3 bulan udah bisa ngoceh saudara. Persis bapak. Ya saya yakin 1 tahun udah bisa khotbah sama saya. Nanti ya lihat ya. Anak saya udah bisa khotbah, saya suruh naik sama saya. Saudara, waktu saya lihat anak saya dan saya lihat keadaan dunia hari-hari ini tentang anak muda pacaran dan lain-lainnya. Saya lihat anak saya udah bayangin dia umur 14-15 ditaksir para cowok-cowok. Begitu itu udah muncul dalam pikiran saya darah Yesus, tolak dalam nama Yesus. Kenapa? Karena aduh sangat gampang sekali loh Bapak Ibu hari-hari ini. Anak muda hidupnya dirusak. Hidup di dalam dosa yang keji. Aduh. Dan tanpa kita sadari itu terjadi di sekeliling kita. Karena itu saya berharap para orang tua di sini. Kita harus ingat pekerjaan boleh bagus. Saya udah khotbahin tentang prioritas beberapa minggu yang lalu. Pekerjaan boleh bagus, itu bagus. Pelayanan boleh bagus, itu good. Tetapi ingat prioritas utama tetap apa? Saya kalau lihat ada pelayan Tuhan yang setiap hari di gereja, saya kasih tahu, pulang. Loh Pak, tapi enggak pulang. Karena saya enggak mau kita jago pelayanan. Jagonya di gereja, keluarga kita dibiarin berantakan. Setuju dengan saya? Lebih baik keluargamu kamu urus dengan baik. Kenapa? Karena mungkin kita sibuk dengan pelayanan, kita sibuk dengan segala hal. Keluarga kita lagi diserang sama Bani apa? Bani Amon. Saya sering ngajak ya orang-orang tua, ayo Pak, Bu, anaknya diajak sekolah minggu. Saya kan sering di depan, ayo sekolah minggu. Ayo Bu, Pak, Bu, anak-anak hari Sabtu ada teens, ada youth. Selalu jawabannya sama.
Aduh Pak, anak saya nggak mau Pak. Jawaban yang lain, hari Sabtu nggak bisa datang. Anak saya les Pak. Selalu sama. Dan saya nggak bisa salahkan saudara, saya tahu sekolah makin susah hari ini. Tetapi boleh nggak Bapak Ibu, tetap rohani anak kita juga harus kita prioritaskan. Yang setuju boleh katakan amin. Pintar itu that's good, itu semuanya bagus. Tapi rohani. Saya sedih banget ya kalau lihat jemaat gitu. Anaknya nggak mau diikutin sekolah minggu, diajak ikut ibadah. Tetapi ikut ibadah umum, anaknya duduk di sebelahnya main Mobile Legend. Aduh, anaknya nggak mau ikut youth, datang hari Minggu. Tetapi tengah-tengah khotbah, tidur anaknya. Aduh, sangat sedih sekali. Saya tadi khotbah kayak gini di ibadah pagi. Saya dilapori ada pelayan Tuhan bilang, persis di depannya ada anak muda tidur. Anak mudanya tidur, dari awal saya khotbah sampai tidur, sampai awal tidur. Diperhatikan sama pelayan Tuhan ini, hati-hati di sekitar saudara ada pelayan Tuhan yang memperhatikan saudara ini. Anaknya tidur, tetapi pelayan Tuhan ini ngomong sama saya, iya pastor. Waktu pastor bilang ayat terakhir, anak ini bangun dan bilang yes. Semoga gak ada di jam ini saudara. Tapi kita biasa aja. Yang penting nilainya tinggi. Yang penting nilai di sekolah tinggi. Itu bagus. Tapi boleh saya ingatkan, kepintaran itu terbatas. Nilai itu terbatas, itu cuma nilai. Tetapi saya mau ingatkan kepada saudara, takut akan Tuhan akan menjamin anak-anak saudara pasti berhasil dalam kehidupan ini. Boleh gak kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah? Saya ini saksi hidup. Jangan pikir saya dulu sekolahnya nilainya paling tinggi. Saya dulu waktu SD nilai saya lumayan 45. Saya sekolah di Singapura ya waktu itu. Guru saya tuh sampai saking jengkelnya sama saya. Dia tuh tanya sama saya gini. Nita papa cua semua sih. Ya, dia kan orang Singapura, orang Chinese gitu. Mrs. Yang namanya tuh. Nita papa cua semua. Saya, papa sih musuh, pendeta. Terus dia bilang, hah? Musuh? Pastor? I don't believe your dad as a pastor, you know. Because you're so stupid. Begitu loh benar. Tuhan tahu. Kalau sampai saya bohong Tuhan tahu. Bagi saudara yang gak ngerti barusan saya ngomong apa. Dia sedang ngomong. Kamu nih anak pendeta rasanya enggak. Soalnya gue. Ya itulah. Oleh saudara ada yang lanjutin saudara ya. Saya baru. Seneng banget yang ngomong pendeta goblok. Saya gak pernah jadi juara kelas. Saya gak pernah jadi yang paling pinter. Gak pernah. Jauh. Tetapi untungnya papa mama saya, orang tua saya, gak pernah nilai saya dari nilai saya. Yang penting orang tua saya tanamkan, kamu udah usaha terbaik, that's good. Yang penting kamu takut sama Tuhan. Apa yang terjadi hari ini kalau saya bisa diberkati Tuhan. Bukan karena kepintaran saya, tapi semuanya karena saya takut akan Tuhan. Ajarkan dari muda, jangan tanamkan harus jadi paling kaya. Tanamkan kamu harus takut Tuhan. Boleh katakan amin Bapak Ibu Saudara. Gereja itu cuma bisa memegang peran 30% lah. Untuk mendidik anak-anak muda dan anak-anak sekolah minggu. Sisanya di tangan saudara. Besok besar anak-anak saudara akan ngalamin masalah dan persoalan. Kalau mereka gak pernah tahu Tuhan. Mereka akan kehilangan arah. Tapi kalau anak-anak kita sejak kecil, sejak muda kita bawa dekat sama Tuhan. Saya percaya anak-anak kita seperti Yusuf akan jadi orang yang berhasil dan diangkat oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua, selain ada Bani Amon, kita belajar ada Bani apa tadi saudara? Moab ini siapa? Moab ini keturunannya Lot dan anak pertama. Jadi ada Cici, ada Meme, ini cicinya. Jadi Amon adiknya, Moab ini cicinya. Ciri khasnya orang Moab ini gimana? Coba kita buka Bilangan 25 ayat 1-2. Semua musuhnya orang Israel itu punya ciri khas ya. Kita dalemin sama-sama ini. Supaya kita pengetahuan Alkitabnya juga bagus. Saya bacakan, dikatakan seperti ini, perhatikan. Sementara Israel tinggal di Sitim. Mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan apa saudara? Moab, ayat 2. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelian bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu.
Ciri khasnya apa? Gak nyerang utama juga. Tetapi mereka ciri khasnya adalah tidak membunuh tentara, tidak target tentara. Tetapi menggoda orang Israel menyembah Allah lain. Nah ini adalah cara iblis, strateginya iblis untuk menyerang kita. Yaitu dia membawa saudara, menggiring saudara, menggoda saudara dengan segala tawarannya untuk kita makin menjauh dari Tuhan. Saya catat gini, kalau iblis gak bisa membinasakan tubuh kita, iblis akan membuat kita putus hubungan dengan Tuhan. Iblis strateginya akhir zaman gampang. Dia akan buat saudara dan saya merasa kita gak butuh Tuhan. Kita merasa Tuhan itu ya sebuah aksesoris. Dengan apa dia tawarin dosa, kesenangan sementara. Dan iblis hari-hari ini pakai hal-hal yang lain. Seperti apa? Kecewa, kekecewaan. Orang kecewa dengan gereja. Malas gereja-gerejaan. Pendeta itu kayak gitu. Gini. Dia akan pakai segala macam cara yang membuat saudara dan saya merasa kita gak butuh ibadah. Dia akan pakai segala macam hal yang viral hari-hari ini yang membuat saudara merasa saudara gak butuh Tuhan. Orang itu banyak yang merasa gak butuh Tuhan sampai mereka kena masalah. Banyak orang merasa gak butuh Tuhan sampai mereka kena batunya. Tetapi pada saat mereka ditarik jauh dari Tuhan seringkali gak sadar. Hari-hari ini roh Bani Moab ini sedang merajalela di mana-mana. Yang membuat banyak orang Kristen merasa mereka gak butuh Tuhan. Tapi saya percaya jemaat GSJS di jam ini. Saudara semuanya merasa saudara butuh Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk dada saudara katakan saya butuh Tuhan. Iblis itu selalu menunjukkan kita betapa senangnya jauh dari Tuhan. Kita gak butuh Tuhan. Kita gak butuh Tuhan Yesus. Sehingga kita merasa gak ada keperluan kita dengan Tuhan. Hari-hari ini orang Kristen sedang dibingungkan dengan sebuah hal yang viral namanya Kristen progresif. Pernah dengar? Dan saya sebagai gembala saya merasa ada tanggung jawab saya untuk mengajarkan kepada jemaat yang benar tentang ini. Karena ada yang, Pak benar gak ya Pak kok masuk akal ya? Oke. Sesuatu yang masuk akal belum tentu benar. Setuju gak dengan saya? Ya. Saya perlu luruskan. Pak pendapat Bapak tentang Kristen progresif gimana? Pandangan saya itu sederhana. Saya gak akan panjang lebar buat seminar. Menurut saya gak perlu. Dan saya juga gak akan menjatuhkan gitu pendeta yang ngomong itu. Tapi saya cuma perlu ngomong di atas mimbar ini. Kristen progresif itu bukan Kristen. Saya ulangin sekali lagi. Apa pendapat saya tentang Kristen progresif? Saya ulangi. Kristen progresif itu bukan. Kenapa? Apa kata Kristen? Kristen artinya pengikut Yesus. Ulangin sama-sama. Kristen artinya apa saudara? Gereja boleh beda-beda. Setiap gereja boleh beda. Dari setiap zaman boleh berubah. Gereja zaman dulu sama sekarang beda. Setuju gak dengan saya? Zaman dulu cara nyanyinya beda dengan zaman sekarang. Zaman dulu gak ada drum, sekarang kita ada drum. Zaman dulu lagu-lagunya beda. Zaman dulu itu sempat di sejarah lagu-lagunya semuanya Mazmur dan Amsal dari Kidung. Sekarang kita banyak lagu-lagu yang baru, yang bagus, yang indah, yang baru kita nyanyikan. Gereja bisa berubah, pendetanya juga bisa berubah. Stylenya. Zaman dulu stylenya pendeta harus pakai putih. Baju putih, jas putih, celana putih, sepatu putih, rambut putih. Makanya nasi putih dan kerupuk putih. Dan kalau perlu kecapnya juga putih saudara. Tetapi zaman sekarang lain, pendeta bisa pakai dengan baju yang lebih santai. Saya memilih untuk lebih formal, ada yang lebih santai. Itu gak apa-apa bedanya. Pendeta bisa berubah dari gendut jadi kurus. Pendeta bisa berubah, gereja bisa berubah. Dulu gereja terang, sekarang gereja gelap. Gak ada masalah. Semua gereja denominasi boleh beda. Tapi prinsip utamanya kita Kristen apa? Kita percaya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kita bisa diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh gak kasih tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus? Jadi saya mau kasih tahu, kalau saudara berkata saudara gak butuh Tuhan Yesus untuk selamat, engkau bukan Kristen. Karena itu kalau mau ditanyain, Pak Pendeta boleh gak komentar tentang Kristen progresif? Saya merasa saya gak perlu komentar terlalu banyak. Karena mereka bukan Kristen.
Karena orang Kristen yang benar percaya apapun terjadi dalam hidupnya. Saya masih butuh Yesus. Yang masih butuh Yesus, kasih tepuk tangan sekali lagi buat nama. Mungkin saya berkata, Pak Pendeta, bukannya perbuatan baik bisa menyelamatkan, Pak? Oke. Pak, saya udah beramal, saya udah kasih, bukannya saya bisa selamat. Oke. Kita anggap aja hipotesa itu benar. Perbuatan baik menyelamatkan. Oke. Kita keluarkan Yesus dari equationnya. For the sake of the argument. Kita bilang perbuatan baik kita yang menyelamatkan yang membuat kita masuk surga. Oke, coba kita hitung-hitungan. Semua agama mengajarkan prinsip yang sama. Perjanjian lama juga ngajarin prinsip yang sama. Semua perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita dicatat di surga. Nanti pada saat kita mati, dipanggil Tuhan, semuanya akan menghadapi yang namanya pengadilan. Setuju gak dengan saya? Pengadilan. Dan nanti di pengadilan akhir itu akan ditimbang. Kanan yang baik, kiri yang buruk. Kalau berat yang baik masuk mana? Surga. Berat yang buruk masuk mana? Sekarang saya mau tanya sama saudara, coba kita hitung. Kita hitung-hitungan. Coba saya mau tanya, umur berapa? Hah? Lupa. Hah? 24. Masih 24 ya, saya anggap di sini semua umur 24. Ibu-ibu, amin. 24, kita semua anggap aja umur 24. Coba kita semua umur 24 tahun. Kita hitung dari waktu kita lahir, sampai umur 24, dihitung semuanya. Saya mau kita jujur, tolong jawab. Berat baiknya atau buruknya? Gak usah keras-keras Pak, saya udah tahu Pak ya, gak usah pengakuan dosa di sini. Tapi jujur, berat baik atau buruk? Dan kalau berat buruknya masuknya kemana? Saudara ngomong bukan saya. Oke, sekarang kita atur gitu. Mungkin saya berkata, Pak saya banyak baiknya. Saya mau tanya, berapa banyak di sini berani ambil resiko itu? Saya gak butuh Yesus, perbuatan baik saya. Lebih banyak. Berapa banyak berani ngambil resikonya? Karena semua perbuatan buruk sekecil pun di dalam hati pun dicatat. Tahu nggak hal-hal buruk sekecil pun dicatat loh. Seperti apa? Anak-anak muda sama orang tuanya. Di depannya senyum, ya mah, ya mah. Dalam hatinya, cerewete orang tua ini. Itu dihitung. Berbuat dosa. Ibu-ibu, ketemu sesama ibu-ibu. Biasanya kan suka gitu kalau ketemu di kafe. Aduh Ci Ayu kamu, aduh tambah nom, aduh hidungmu tambah lancip bagus. Tapi dalam hati, lihatan salah operasi, miring 2 cm. Dosa Bu, catat. Bapak-bapak ngeliatin perempuan kurang kain. Ngeliatin lewat gini. Malaikat di sebelahnya lihat, oh dicatat mata keranjang. Semua dicatat Pak, Bu, anak-anak muda. Ayo, berapa banyak berani ngambil resikonya kalau perbuatan baik saudara lebih banyak? Gak ada, termasuk saya. Karena itu kita ini butuh Yesus. Yesus gak pernah dosa. Dan nanti firman Tuhan berkata di pengadilan itu. Yesus hadir di situ. Dia mengadili. Jangan bilang dia gak mengadili. Tetapi dia juga pengacara kita. Apa yang terjadi? Nanti waktu ditimbang, tetap ditimbang. Tapi nanti yang dihitung sebagai timbangan perbuatan baik kita. Bukan perbuatan baik kita. Tetapi salib Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya. Supaya pasti masuk. Karena itu hari ini jangan biarkan Bani Moab mengajarkan saudara-saudara gak butuh Yesus. Karena apapun yang terjadi kita tetap butuh Tuhan Yesus. Sekali lagi tepuk tangannya paling meriah. Yang ketiga. Ada Moab, ada Amon. Baca 2 Tawarik 20 ayat yang kedua. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, baca sama-sama dengan saya. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Dari mana Bapak Ibu Saudara? Nah ini mulai, orang-orang Edom datang. Siapa orang Edom? Oke. Di dalam Alkitab ada yang namanya Ishak. Tahu Ishak ya? Ishak punya istri namanya? Ya Bu Ishak. Ya. Tapi nama aslinya itu Rebeka. Punya anak namanya, rasanya minggu depan benar sekolah minggu di sini, umum di sana.
Esau dan Yakub, yang tua siapa? Esau, Yakub hobinya masak, kayak saya sekarang. Esau memburu, Yakub masak baku teh. Dia masak di, mana? Saul bilang ditukar. Sop kacang merah dengan hak kesulungan. Lalu Yakub menipu papanya untuk memberkati hak kesulungan kepada Yakub. Esau marah besar, diburu Yakub seumur hidupnya. Ada yang namanya sakit hati. Edom itu keturunannya Esau. Karena itu setiap kali kita lihat pertemuan orang Edom dan orang Israel selalu perang. Kenapa? Karena ada sakit hati yang tidak diselesaikan. Kalau iblis gak bisa nyerang keluarga, iblis gak bisa membuat saudara dan saya merasa kita gak butuh Tuhan, dia akan membuat kita menyimpan sakit hati dan perasaan buruk. Karena itu gak masalah saudara ke gereja, gak masalah saudara beribadah. Yang penting dia tetap buat hati saudara kepahitan. Yang penting dia bisa buat hati saudara masih marah sama mertua saudara dan orang tua saudara. Yang penting dia bisa buat suami kepahitan dengan istri kepahitan dengan suaminya. Ingat, hari-hari ini banyak orang ke gereja tapi hatinya gak sehat. Tapi doa saya mungkin hari ini Amon, Moab maupun Edom menyerang saudara. Percayalah bersama dengan Tuhan kita pasti menang di dalam peperangan kehidupan kita. Karena itu saya mau tutup khotbah hari ini. Hari ini saya mau tutup dengan strategi Yosafat yang pertama. Ada beberapa, saya akan bahas 2 minggu ke depan. Tapi hari ini saya hanya membahas satu. Saya berikan PR ya kalau saudara mau ikuti khotbah ini dengan baik. Karena kita gak bisa baca semua ayat. Nanti di rumah baca 2 Tawarik 17-20. 4 pasal. Nanti saudara akan lebih ngerti alur ceritanya. Tapi hari ini kita akan bahas yang pertama. 2 Tawarik 17 ayat 1-10. Kita baca ayat yang terakhir. Semoga gak ada yang yes. Ya. 2 Tawarik 17 ayat 1-10. Saya bacakan ya. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya. Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya. Dan tidak mencari Baal-Baal. Melainkan mencari Allah ayahnya, ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengkokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadjah, Sakaria, Netanil, Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebajah, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Saudara yang cari nama bayi silakan dipilih dari sini saudara. Mereka memberikan pelajaran, baca sama-sama ayat 9-10, 1, 2, 3. Mereka pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil, ayat 10. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda. Sehingga mereka tidak berani berperang melawan siapa? Strategi Yosafat yang pertama. 3 pasal jauh sebelum diserang sama iblis. Dia sudah punya strategi yang sangat handal. Yaitu yang pertama strateginya adalah firman Tuhan. Boleh katakan sama-sama apa saudara? Dikatakan dia keliling Israel. Dia keliling ke Israel. Di situ bawa firman. Diajarkan kepada umat-umatnya. Karena itu strategi pertama kalau saudara mau menang di dalam peperangan hidup. Kau harus pakai firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tahu gak ada kuasa dalam firman Tuhan. Orang Kristen yang mau menang dalam hidupnya harus cinta firman Tuhan. Senggol kanan kiri, cinta firman Tuhan. Harus suka baca Alkitab. Berapa banyak di sini udah tahun ini baca Kejadian sampai Wahyu? Belum ya, cuma 1, ada 2, puji Tuhan. Yang lain sampai mana? Kejadian? Maka roh Allah melayang-layang di muka bumi ya mungkin. Masih melayang-layang nggak jatuh-jatuh saudara. 12 murid Yesus namanya? Januari, Februari, Maret, April.
No, 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 no. Firman Tuhan itu sumber kehidupan kita. Boleh katakan amin? Firman itu manual kehidupan. Ulangin sama-sama. Apa manual? Kita ini semua dikasih manual. Ikuti manualnya semuanya pasti baik-baik saja. Saya kasih ilustrasi sederhana aja. Saudara lihat ini kan saya ada meja yang dampingin saya. Saya beli meja, kok nggak salah ini kita beli, kantor belinya di mall ini. Saya nggak sebut nama tokonya karena saya nggak di-endorse. Tapi waktu itu kita ke Informa, terus kita beli. Saya lihat ini kok bagus sekali, saya beli ini. Gitu. Nah lalu dikirimnya di dus, nggak langsung seperti ini. Karena harus dirakit. Nah di kota itu, di dus itu ada komponennya dan juga ada manualnya. Nah kita buka manualnya, kita bilang oh ini harus ditaruh di sini, ini cukup mudah. Nah di manualnya ditulis harus ada 6 baut yang kita pasang di bawahnya ini. Nah ini di bawah ada bolong, ada 6 baut supaya bisa berdiri dengan baik, supaya berfungsinya dengan baik. Saya mau tanya sama saudara, kita yang beli ini kan disuruh 6 baut, bisa nggak kita pasang 3 baut aja? Hah? Ya bisa tuh, kan kita yang beli. Bisa nggak kita pasang 3 baut terus pegawainya Informa marah sama kita? Enggak Pak, 6 bisa? Karena kita yang beli urusan kita. Yang penting udah dikasih apanya? Manual. Ini manual udah tak kasih tahu pasangan 6, kamu pasang 3. Mereka bisa marah? Nggak bisa. Mereka bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa. Tetapi kalau misalnya hari ini saya khotbah, tiba-tiba saya taruh seperti ini, lalu meja ini yang 3 baut roboh. Pertanyaan saya, boleh nggak saya marah sama Informa? Kenapa? Karena saya tidak mengikuti. Hidup Kristen juga sama. Manual kita udah dikasih sama Tuhan, apa? Saudara bisa nggak ngikutin firman ini hidupnya? Bisa. Boleh nggak? Bisa nggak saudara ke gereja, dengerin khotbah, buka Instagram, nggak dengerin khotbah, main HP? Bisa nggak? Boleh nggak? Ya janganlah. Kalau bisa ya bisa, jangan ya jangan. Jangan bisa Pak, boleh Pak, boleh. Jangan. Kasihan pendetanya. Coba saudara minggu depan yang berdiri di sini saya main HP di depan. Kita bisa loh gak ngikutin ini. Bisa loh kita gak usah dengar firman hari Minggu. Bisa loh kita gak ke gereja. Tapi saya mau tanya, kalau masalah terjadi dalam hidup saudara, boleh gak saudara lalu nyalakan Tuhan? Gak boleh, logikanya sama. Udah dikasih manual, gak mau ngerjain. Kalau sampai ada masalah, ya salahnya saudara yang ngomong, bukan saya. Karena itu Bapak Ibu, ayo orang Kristen yang hidupnya mau menang, harus cinta firman Tuhan. Kasih tepuk tangan buat firman Tuhan. Saya tutup bagaimana kita menghidupi firman Tuhan. Pemain musik boleh naik. Yang pertama Ibrani 3 ayat 15. Gimana firman ini benar-benar bisa dihidupi, bisa kita praktekin, bisa masuk dalam hati kita. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apabila pernah dikatakan sama-sama apa? Jika kamu mendengar suaranya, janganlah apa saudara? Seperti dalam kegeraman. Saudara yang pertama, bagaimana menghidupi firman Tuhan? Buka hati dan berubah. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Membuka hati dan apa? Senggol kanan kiri, berubah. Banyak orang dengar firman sih dengar. Dengar khotbah sih dengar. Tetapi kenapa hidupnya gak pernah berubah? Karena apa? Sederhana. Karena hatinya gak dibuka. Karena itu kalau saya mau khotbah, saya selalu doa Tuhan buka hati jemaat ini. Karena percuma saya khotbahnya mau panjang lebar, mau bagus seperti apapun. Kalau jemaat gak buka hati, gak ada efeknya khotbah ini. Saya berdoa dari tadi saudara dengar firman, hati saudara terbuka untuk firman Tuhan. Karena kalau hatinya gak dibuka, dampaknya firman ini bisa jadi negatif. Kalau hatinya keras. Kita cuma terima masukin di logika, dengar baik, nanti jadinya pasti negatif. Buktinya siapa? Orang Farisi. Orang Farisi itu musuhnya yang suka musuhin Yesus nih. Orang Farisi itu hafal firman. Semua tipe firman ada. Alkitab mereka tuh 2 kali lebih tebal. Kenapa? Karena firman mereka tuh bukan cuma ayat-ayat gini, sebelahnya ada Talmud. Catatan para rabi. Jadi mereka sudah hafal semuanya. Orang Farisi itu syalnya, logonya bukan LV. Syal mereka itu tulisannya firman Tuhan. Kurang apa coba dengan firman? Tetapi mereka jadinya gak baik orangnya.
Mereka setiap kali lihat Yesus ngajar, setiap kali lihat ada orang yang baru yang datang, apa yang mereka lakukan? Mereka jadi makin jahat. Sampai Tuhan Yesus bilang, kamu ini keturunan ular beludak loh. Kamu ini kok jahat banget. Kenapa? Karena mereka ujung-ujungnya dengar firman, lalu suka Nanti Selasa saya khotbah di doa pagi. Saya khotbah tentang Tuhan Yesus ngajar di atas bukit. Tuhan Yesus khotbah. Satu hal yang dia khotbahkan di atas bukit, jangan kamu tuh loh punya selumbar di matamu sendiri, tapi kamu menghakimi orang lain. Wah, ada selumbar di matanya orang, padahal di matamu sendiri ada balok. Firman kalau hatinya nggak terbuka, ujung-ujungnya akan dipakai dari kita untuk menghakimi orang lain. Coba, kita orang Kristen kadang-kadang paling suka menghakimi. Kita suka sekali menghakimi. Contohnya apa? Misalnya nih, saya tuh paling geli kalau lagi khotbah, lalu saya khotbah menegur gitu ya, jemaat, wah gak boleh gini. Selalu ada istri-istri senggol suaminya. Wah, rungokno iku lho. Khotbah hari ini pas buat kamu. Saya paling geli tuh kalau lihat terus ada jemaat ngomong gini. Dengar khotbah bagus. Nah ini, khotbah buat mertua ini. Mane gak teko hari ini. Pak, Bu, anak-anak muda denger ya. Apapun firman dari atas mimbar ini. Bukan buat orang lain. Buat siapa? Senggol kanan kiri buat lu. Jangan suka hakimin orang, bisa gak? Apapun berita di sosial media, baru berita, wah menghakimi. Bisa gak kita jangan jadi orang gitu. Lihat orang sakit, wah ini pasti ada kutukan Tuhan. Orang mati, ini pasti ada dosa tersimpan. Bisa nggak orang Kristen jemaat GCS ya, kalau ada orang meninggal, bisa nggak reaksinya gitu yang benar gitu. Dengar ada orang meninggal gitu, ada beritanya. Jawabannya reaksi biasanya orang Surabaya selalu gini. Pertanyaan, ini ada yang meninggal. Pasti jawabannya sama. Mosok. Loh, ngapain orang mati dibuat-buat saudara? Mosok. Dijawab, iya benar. Reaksi berikutnya apa? Hah? Opo. Sama-sama lancip opo. Dijelasin panjang lebar. Reaksinya gimana? Wah. Cuma orang Surabaya. Bisa nggak? Kita nggak usah terlalu kepo sama orang. Saya kanan kiri, jangan kepo-kepo lah. Ya nggak? Firman itu bukan kita pakai untuk hakimin orang. Hello, boleh katakan amin? Boleh gak kita lihat orang yang salah gitu, kita gak hakimin gitu, udah biarin lah. Orang udah salah, udah kena hukuman ya biarin. Ngapain kita memperburuk situasi? Wah sesuai firman Tuhan, bukan tugas kita menghakimi. Yang benar itu firman kita terima, bukan ditujukan orang lain, tapi buat diri kita. Kita buka hati kita sadar, pasti kita belajar, pasti hidup kita diubahkan dan menang. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir. Yang pertama, firman itu hatinya harus terbuka. Kita harus mau berubah. Dan yang kedua, firman itu dilakukan dan dilatih. Ulangin sama-sama, dilakukan dan firman yang paling berkuasa yang mana Pak? Ayo coba jawab, bantu saya. Firman di Alkitab yang paling berkuasa ayat mana? Firman Tuhan yang paling berkuasa adalah firman yang dilakukan. Bukan firman yang di-quote, bukan firman yang kita taruh di jendela mobil kita, bukan firman yang kita taruh di wallpaper kita, bukan firman yang kita taruh di status WA kita. Tapi firman yang paling berkuasa adalah firman yang bukan hanya dibaca. Dan lakukannya bukan cuma satu kali. Harus diulang berkali. Kenapa? Karena satu kali pun gak mungkin cukup. Karena itu poin saya tampilin. Dilakukan dan diapain saudara? Karena firman itu kalau kita mau lakukan benar-benar jadi lifestyle harus dilatih. Setuju gak sama saya? Kita minta sabar. Firman Tuhan berkata buah roh itu sabar. Saya mau tanya, sabar itu bisa langsung atau perlu dilatih? Iya kan Bu? Kadang-kadang kita mau sabar sama suami kita. Tapi kadang-kadang ibu-ibu doa minta sabar, justru suami banyak ngarahin ibu. Justru kita mau sabar lihat mukanya suami jadi 4. Karena itu sabar, menghormati, mengasihi harus dilatih. Senggol kanan kiri, dilatih. Harus dilatih.
orang member gym? Banyak nggak? Banyak. Wah, saya New Year's resolution, New Year, New Me. Daftar di gym, bayar setahun. Tapi banyak nggak orang member gym, tapi badannya nggak jadi-jadi? Pasti saudara tahu, karena saya maksud adalah saudara. Nggak jadi. Kenapa? Member tok, aku member. Tapi nggak berubah. Sama kayak gitu, ke gereja. Gereja mana? Oh, aku tuh loh, anggota GSCS, pendeta brewokan sekarang kurus itu loh. Saudara member, that's good. You're proud to be a member of GSCS. I'm proud. I'm happy. Saya senang. Tapi jangan sampai saudara anggota gereja ini, tapi hidup saudara tidak ada Saya maunya keberhasilan gereja ini. Bukan pada saat saudara itu datang lalu saudara puas dengan khotbahnya. Tapi keberhasilan gereja ini bukan dari jumlah, bukan dari gedung, bukan dari kualitas semuanya. Keberhasilan gereja ini adalah saat jemaat yang mendengarkan firman, mau melakukan, mau melatih dan berubah. Kasih tepuk tangan yang mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Berubah dari firman. Saya mau berdoa buat saudara, tundukkan kepala saudara. Bapa, kami datang kepada Tuhan. Hari ini kami disadarkan, kami ditegur lewat firman Tuhan bahwa seringkali banyak dari kami tidak melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi hari ini strategi untuk kami menjalani peperangan hidup ini cuma sederhana. Yaitu kami harus mengandalkan Tuhan, kami mau ikut Tuhan, kami mau melakukan firman, kami mau hidup dalam firman itu. Dan kami percaya saat kami mau berubah, kami percaya saat firman ini kami lakukan, pasti ada kebenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk waktu ini, terima kasih untuk firman-Mu. Kami akan lanjutkan minggu depan. Biarlah hati kami terus terbuka untuk mau menerima firman Tuhan. Mengikuti seri ini. Diubahkan lewat firman ini. Kami percaya hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati lewat firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin.